Sambil menunggu jamaah yang hadir, kajian akan segera kita buka. Baik, langsung saja kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, serta kita bisa bersilaturahim bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna jika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu dan wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian Tarbiyatul Aulad, metode mendidik anak ya. Walaupun di sini ada yang belum punya anak, ada yang sudah terlanjur gede. Gimana nih kira? Coba yang punya anak usia 7 tahun ke bawah, ada berapa orang? Ini kan satu. Tok 10 tahun masih lumayan, bisa diamalkan, praktekkan nih. Enggak ada ya? Cucu paling ya Pak Wati, cucu ya, cucu bisa diamalkan tuh, cucu. Oke. Nah, Mas Ami apa Mas Ami? Anak tetangga ya. Anak tetangga. Oke. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang nonton di live juga mungkin ada yang punya anak 7 tahun ke bawah bisa. Sebelum masuk ke 7 tahun, tentang kenapa ada anak yang sulit bangun subuh, kok bisa? Bagaimana cara kita orang tua? Memang kenapa sih harus bangun subuh gitu loh? Itu dulu pertama. Kenapa sih harus bangun subuh itu? Emang apa keuntungannya dengan bangun subuh? Dan apa resikonya kalau nggak bangun subuh? Apa dampak kepada anak saya? Kesehatannya, mentalnya, apakah terganggu? Nah, kita bahas dulu itu. Pentingkah anak bangun itu subuh? Ya, sebelum masuk ke penting atau tidak pentingnya, kita orang tua itu harus paham
kita punya aturan gitu ya. Coba ini sebelum masuk, coba tak sampaikan dulu beberapa hal. Bagaimana pentingnya bangun gasik, nah, subuh itu bangun. Pertama, secara penelitian ya, secara fisik saja dulu. Secara fisik, tubuh kita itu secara naluri, secara alamiah, itu ada namanya ritme biologis. Dalam istilah medisnya itu circadian rhythm. Tubuh kita itu lebih suka bergerak dengan gerakan ritme yang sama. Ya, ritmenya sama. Jadi orang itu kenapa kok susah untuk tobat ketika salah? Kenapa? Karena tubuh kita lebih suka hal yang terus sama. Untuk merubah itu nggak mudah. Kebiasaan buruk, habit yang buruk itu nggak mudah dirubah itu. Butuh waktu lama merubahnya. Ya. Nah, tubuh manusia itu, ini kalau kita sering bangun pagi, subuh bangun, ternyata ada penelitian itu hormon kortisol dan serotonin itu hormon yang membuat kita lebih fresh, moodnya enak, energik gitu. Lihat orang kalau bangunnya subuh, bahkan sebelum subuh dia bangun dulu, biasanya fresh, dia itu lebih energik, semangat hidupnya, nggak lesu, nggak loyo. Buktikan dengan bangun jam 7 pakai apa? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Wong soleh kabeh benar. Atau mungkin gini, jangan subuh tidur, bangun terus tidur lagi. Jam 7 bangun kayak apa rasanya? Lemes nggak? Nggak semangat, nggak energi. Itu pertama. Secara kesehatan kelihatan sekali. Yang kedua, kenapa harus bangun pagi? Ini sih kesehatan dulu. Pagi itu oksigen terbaik itu waktu subuh. Kalau kita, anak kita dari subuh ke masjid jalan kaki, itu luar biasa untuk kesehatan jantung dan paru-parunya. Sehat. Akhirnya apa? Meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh kuat. Dan dampaknya luar biasa lagi, metabolismenya aktif, bagus, lancar, makannya nafsunya bagus. Kalau punya anak yang susah makan, coba cek, bangun jam berapa dia? Coba dengan malam begadang, bangun pagi jam 8, makan enak enggak? Mual mesti. Maka kalau ada yang kasus punya anak susah makan, coba cek, jangan-jangan tidurnya terlalu malam dan bangun terlalu siang. Karena secara metabolik akan masalah dalam lambung dan ususnya nanti. Coba, contoh gini, metabolisme. Kita BAB itu jam berapa rata-rata? Pagi, jam berapa? Di subuh kan? Jam 7, jam 6 gitu kan? Masih begitu, itu ritme bagus tuh, normal tuh. Begitu. Jadi ketika metabolisme lancar, buang air lancar. Ketika buang air lancar, maka bagus kesehatannya. Jadi nutrisi masuk dengan baik, sampah keluar dengan baik. Sehat. Coba, mulailah hidup sehat dengan bangun pagi. Sehat dulu. Yang kedua, sisi kemanfaatan dalam kognitif kecerdasan gimana? Anak yang bangun pagi, kinerja otaknya optimal. Kenapa ya kalau anak pondok itu lebih pinter-pinter biasanya dibanding nggak pondok? Karena kalau mondok wajib bangun subuh, jam 3 dibangunkan. Nggak bangun semprot, nah begitu. Jadi kebiasaan baik ini yang membuat dia semakin otaknya makin bagus. Kalau di luar kadang-kadang orang tuanya nggak ngurusi, ya kan, tidur seenaknya, bangun seenaknya, malam begadang sampai jam 12. Ada begitu nggak? Ada, anak SMP itu ada begitu. Begadang orang tuanya nggak tahu kemana anaknya itu. Pagi itu jam berapa akhirnya? Ya rusak otaknya itu. Nah, ketika anak itu bangun gasik nih, dan kemudian bangun juga gasik nih, maka pertama kinerja otaknya optimal. Karena setelah dia tidur lelap malam hari itu reproduksinya bagus, reproduksi sel-selnya bagus. Ketika selnya bagus, baguslah pola pikir. Jadi gampang mikir, cerdas, kepenak, enteng kepala itu. Akhirnya konsentrasi, daya ingatnya akan naik. Bisa fokus. Coba deh dengan begadang malam, bangun jam 9, sering ngeblank nggak otak teman-teman? Pernah nggak gitu? Ngeblank gitu, nggak fokus gitu. Ajak ngomong malah bengong gitu.
ngaji yo datang melek, paham nggak beruh, efek apa bangun kesiangan, jadi nggak fokus hidupnya itu. Nah ada begitu, ada siswa itu sekolahnya sekolah cengkru, ya melek pak, bengong kata kosong pandangannya itu, masalah apa nih anak? Entah. Nah, terus secara pembelajaran, secara akademik, kenapa bangun pagi itu bagus? Disiplin dan tanggung jawab. Anak yang disiplin, tanggung jawab, luar biasa. Ditambah ketika pagi orang tua membiasakan, Bapak Ibu kalau ingin anaknya sekolahnya bagus, pagi-pagi setelah subuh, zikir pagi, murojaah. Kalau saya tak biasakan anak-anak kalau pagi-pagi habis subuh setelah zikir pagi, ya itu setoran ke uminya, setoran baca Quran berapa halaman, ya setoran hafalannya, murojaah hafalannya, itu bagus sekali dan luar biasa. Kenaikan rankingnya luar biasa Pak. Pas dulu nggak pernah ngafal Quran, ya dan ngafal membaca, bukan hanya mendengar, beda kan Pak. Kalau hafal mendengar tuh kurang kuat. Ternyata ketika membaca dihafalkan itu bagus sekali. Dampak kepada akademiknya sangat meningkat, naik rankingnya itu otomatis tuh, karena di pagi sudah di-freshkan dengan Al-Quran nih, bangun pagi, zikir pagi, baca Quran, mandi, sarapan, berangkat sekolah, udah fresh di sini tuh. Ya. Terus sisi mental dan spiritual, anak yang bangun pagi secara mental nih, tenaganya kuat, bahagia. Tadi loh, kenapa? Ada serotonin, dopamin aktif hormonnya, jadi lebih nyaman, semangat anak itu. Terus nggak muncul stres. Begini, coba bayangkan bangun mendesak, bangun 6:30, berangkat jam 7 Pak, makan, mandi, macam-macam, repot nggak itu? Akhirnya begitu, stres nggak itu anak? Stres kan? Tenang nggak sekolahnya? Enggak. Kalau saya sering nasihati ke para santri itu, kalau mau ujian, jangan buka buku. Mau ujian nih, sudah mendekati jam masuk ujian, UAS atau apapun, sudah nggak lagi megang buku. Tak gitu kan dulu Mbak. Misal nih, setengah jam lagi sudah mau masuk jam 7. Saya tutup buku Pak, grep. Saya nggak akan buka. Nah, jangan gimana Pak? Coba, setengah jam sebelum masuk ujian ini gimana Pak biasanya? Oh malah buka kan ya, malah tambah kenceng gitu. Lihat apa akibatnya? Bubar semua, hilang semua nih Pak. Ya. Kenapa? Karena nggak slow tuh pola pikirnya, nggak santai, tergesa. Nah anak-anak ketika bangunnya kesiangan, tergesa-gesa, sekolah jauh tergesa-gesa, nggak siap-siap, maka muncullah tertekan di situ, stres. Ya. Ditambah lagi doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Maka siapa yang bangun pagi berkah hidupnya. Tahu berkah ya? Ziyadatul khair, nambah kebaikan, nambah kecerdasannya, nambah kesolehannya, nambah kemanfaatannya. Pagi dimulai. Ya, itu secara kemanfaatan. Berarti penting nggak nih? Awak sehat, pikiran cerdas, mentalnya bagus kan? Nah, sekarang masalahnya, kenapa kok anak kita susah bangunnya? Terus gimana caranya untuk membiasakan itu semua, merubahnya lah? Ya, pertama gini Pak, bagi yang sudah terlanjur sering bangunnya kesiangan, coba cek, biasanya karena masa lalu, kebiasaan orang tua yang tidak membiasakan baik. Ya, coba ini, orang tua itu, ingat orang tua itu pemilik anak, dia berhak untuk mengatur anak. Jangan sampai mau diatur anak. Jangan dibalik. Kebiasaan dari kecil anak ngatur orang tua, maka sampai besar pun begitu akibatnya. Ada begitu enggak? Ada. Saya itu ada beberapa kasus itu. Anaknya itu minta kirimi uang di kuliah semester terakhir 8 itu. Saya kan dia ngirim WA-nya ke ibunya minta uang.
Loh kok pakai bahasa kasar begitu, bayangin loh. Pakai bahasa Jawa kasar Pak, itu ditelepon pakai voice note itu. Kirim ke saya, ya Allah. Nggak, saya udah sono nggak usah pulang sekalian. Untuk apa saya punya anak begitu? Ya, sehingga butuh anak pinter, beradab gitu. Tapi salah orang tuanya. Nggak mungkin tuh anak berani sekasar kepada orang tua. Kalau kecil nggak dibiasakan begitu. Kebiasaan dari kecil orang tua itu ngalah. Nampaknya kan baik, orang tua penyayang. Tapi itu nggak baik. Contoh paling mudah begini. Bagaimana Bapak Ibu kalau punya anak kecil 2-3 tahun, itu nangis-nangis pengen beli es krim di depan toko minimarket gitu. Dibeliin nggak? Beliin nggak? Sedang dia itu, kita tahu resikonya kalau beli, dia batuk atau dia akan sakit. Beliin nggak? Nangis-nangis. War pokoknya serame lah, geger. Beliin nggak? Saya nggak. Kalau memang jatahnya beli. Enggak. Ketika saya mau berangkat kemana, misalnya mau belanja, anak saya ikut. Tak janjikan, tapi nanti jajannya enggak es krim. Karena pertama kamu baru sembuh. Yang kedua, jajannya maksimal 5.000. Ikut? Janji, berangkat. Sampai sana kok naik 5.000, nambah. No. Ketidakkonsistenan orang tua dalam membuat aturan, itulah yang membuat anak jadi rusak akhirnya. Nah ya, atau inkonsistennya orang tua dalam buat aturan anak, katanya boleh, besok nggak boleh, besok pulang lagi, nggak boleh, nggak bisa itu, nggak konsisten itu. Sama juga ini, saya di pondok itu, di pondok yang saya urusi itu, mau di anak siapapun melanggar sama hukumannya, teman dekat pun salah gundul pokoknya. Kenapa? Ketika satu aja nggak konsisten, satu berubah hukumnya, bubar yang lainnya kami mikir, oh ternyata bisa begitu ya aturannya. Atau nggak konsisten lah. Ya, ini penting. Jangan mudah terkendali oleh kondisi anak. Anak kecil tuh luar biasa, Mbak. Ini tak bacakan ya. Sikap permisif orang tua atau permisif, ini bahasa Inggris. Permisif itu permission, tahu? Sikap memberikan udzur berlebihan, gitu loh, Mbak. Dibolehkan semua, nggak ditegur. Sikap pemakluman berlebihan. Sampai ada kalimat islah porah bocah cilik melas, gitu kan? Sering gitu nggak? Lah kan dia anak-anak kok, namanya juga anak-anak. Pelayan di masjid nih kan, pelayan sana sini. Susah senengane porah, jenenge bocah ngono ya anu kuwi ben. Itu secara psikologis nggak bagus itu, Pak. Apalagi punya slogan anak jangan dimarahi ketika ke masjid, biar dia kenal masjid dengan baik, daripada main di luar sana. Kata siapa begitu bagus? Kata itu nggak bagus juga. Ke masjid bagus, tapi etika jaga baik-baik. Nggak bisa kok Pak, nggak bisa tak ajari ya. Anak kecil kan susah. Begini makanya Rasul ngajari gimana? Anak itu 7 tahun baru ke masjid. Kenapa 7 tahun? Muru auladakum bisolah, perintah anak sholat bahu abna sab'a sinin. Ketika usia 7 tahun mulai perintah sholat tuh laki-laki ke masjid. Kecuali sebelum 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun si anak itu pingin ikut. Nah baru tuh bapaknya sering ke masjid, anaknya pun ikut kan akhirnya karena ingin meniru. Karena wataknya makhluk itu meniru, Mbak. Makhluk apapun itu hewan pun ingin meniru. Kucing ingin kayak ibunya begitu. Pasti begitu. Nah, ketika kita sering ke masjid, anak kita ke masjid kan, ikut. Tapi ya mau ikut ke masjid. Nah, itu kesempatan tuh, Mbak. Tapi ingat, masjid tempat ibadah, tempat orang ingin sholat. Jangan engkau lari-lari, anteng sholatnya. Janji, berangkat. Ini teori yang saya praktekkan jadi kok, Pak. Anak saya nggak pernah main ke masjid sejak dia kecil dulu. Pernah sekali main, tak ancam betul. Sekali dia main pas sholat, inilah saya pas jadi imam, kan saya nggak bisa ngendirikan dia di belakang, Pak. Temannya nempel dia. Udah ketemu teman, Pak. Injek-injekan. Waduh, bahaya ini.
injek-injekan jempol mana ya Ustaz. Akhirnya saya rampung sholat, langsung nggak lama-lama, jangan nunggu lama, langsung tegur hari itu juga. Jangan besok-besok. Rampung sholat, zikir selesai, ba'diyah selesai, depan masjid duduk dulu. Kapan duduk sini dulu? Timbang ngomong. Kenapa tadi kamu main? Kan janji, kalau ke masjid nggak boleh main. Kalau gitu nggak boleh ke masjid lagi aja. Nganggu orang sholat nggak baik. Nangis dia, maafi, saya nggak main lagi deh. Janji. Udah Pak, sampai nggak main terus. Bisa usia dia dulu 4 tahun, 3 tahun itu pas begitu. Bisa. Jadi jangan berpikir anak itu nggak bisa ajak ngomong. Bisa Pak. Ini orang tua saya masih ingat dalam ilmu tarbiyatul aulad niku, kesalahan paling sering orang tua adalah melihat anak itu seperti orang dewasa yang kecil. Paham maksudnya? Atau kedua, memahami bahwa anak itu nggak paham apa-apa. Jangan pernah dikira bahwa anak itu nggak ngerti Pak dengan ucapan jenengan, dengan perilaku jenengan. Oh jangan, makanya kenapa jangan berbuat salah depan anak itu. Karena ketika buat salah, dia merekam, masih merekam. Ya, maka sikap permisif, sikap pemakluman berlebihan dengan istilah bocah cilik mono, pancen ngono kuwi. Enggak. Ini membuat anak itu tidak memahami batasan, Pak. Enggak ngerti batasan. Akibatnya dia tumbuh dalam kehidupan yang enggak ada batas-batasannya. Padahal nih, anak prasekolah usia 7 tahun ke bawah itu masa-masa dia memahami sesuatu. Dia dalam hati benaknya dan bahkan ucapannya sering ngomong kenapa. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Punya anak 7 tahun, 6, 5 itu sering kenapa? Betul ya? Dia nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Betul kan? Ya, sering gitu. Bapak-bapak nggak pernah tanya ya? Kok diem tok? Oh, sehingga dari ibu nih kan, mengapa? Itu penting. Coba sih, kenapa harus sholat? Terus nanya terus tuh. Karena kita nyembah Allah tuh siapa? Kan begitu. Pasti begitu mesti. Nah, di waktu-waktu prasekolah 7 tahun ke bawah itu masa-masa dia ingin mencari informasi yang banyak sebagai bekal dia untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Itu fitrah nih Pak. Lah mereka itu akan terus menguji batasan-batasan. Jadi mereka nggak ngerti dalil hukum. Taunya begini, oh ini saya lakuin kok nggak ada yang komentar ya, berarti boleh. Tak begitu bagi mereka. Kalau saya buat garis nih Pak ya, ini garis ini garis ini garis syariat. Jangan dilanggar. Tilka hududullah, inilah garisnya. Nggak boleh lewat sini. Tapi orang tua karena maklumi bocah cilik mono, sehingga ini garis nggak digarisi. Bablas sampai sini, pelanggaran Pak. Maka si anak dari kecil ngomong, oh berarti ini bukan garis. Terpatri dalam dirinya bahwa ini bukan garis. Kenapa? Saya salah nggak diapa-apain kok. Berarti kan boleh. Jadi anak itu boleh dan tidaknya bukan karena dalil, tapi karena orang tua membolehkan, berarti itu boleh. Orang tua nggak komentar, berarti itu boleh. Lah ketika orang tua bilang jangan, berarti itu batasan tuh, nggak boleh begitu. Nah disinilah orang tua seringkali menganggap remeh. Contoh paling gampang, coba ada anak pipis sembarangan depan rumah, pernah lihat? Jangan-jangan ngelakoni malah. Iya. Sekarang dan sekarang gitu. Punya anak. Bi, ayah mau kencing dulu, depan rumah orang kencing. Itu nampak kan cilik mono purah. Itu yang buat masalah nih Bu, Pak. Hati-hati yang kata-kata itu. Ketika dia begitu, maka anggap itu hal yang maklum. Jangan kira dia lagi merekam itu. Diam-diam dia merekam. Oh, berarti ini boleh. Akhirnya gedenya kok nungguin ngacrak. Jadi semua proses kehidupan dari usia 0 sampai 7 tahun awal itu golden age, yaitu usia emas itu masa penentuan Pak, masa penentuan. Makanya ngurusi pondok pesantren
kelas SMP itu paling pusing. Kenapa? Karena kita ini ngurusi anak-anak orang yang kadang nggak ngerti pendidikan. Artinya suruh ngerombak semua itu, kondisinya rusak. Sikap orang tua yang nggak tegas pada anak ketika ada pelanggaran, sehingga bagian hal yang biasa aja. Coba bayangin saya untuk menghukum anak jangan makan berdiri, itu susah banget Pak. Ketemu lagi, usaha lagi, terus begitu. Kenapa? Karena mungkin cuma hal yang biasa begitu, betul nggak? Lumrah bagi orang tuanya, nggak salah bagi mereka. Begitu, maka tangan kiri. Itu kan hal bagi mereka, orang-orang umum biasa nggak? Bagi kita nggak boleh, itu dosa. Makan pakai tangan kiri itu nggak boleh. Kalau berdiri makruh, beda kan? Kalau makan pakai tangan kiri dosa, itu haram hukumnya. Kalau berdiri itu makruh. Ya, bahkan ada seorang sahabat hari itu izinnya Rasul, saya itu kidal, nggak bisa pakai tangan kanan. Tolong saya kasih udur untuk saya boleh makan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi? Semoga Allah potong tangan kananmu sekalian. Sampai digituin langsung diancam, semoga Allah potong tangan kananmu. Kenapa? Untuk apa pakai tangan kanan kalau nggak pakai? Digituin. Nggak ada udur. Kenyataannya anak pakai tangan kiri, makan seenaknya, minum seenaknya. Saya kok bisa begini, anak begini? Siapa? Orang tua. Contoh hal begini, hal sepele Pak. Jangan biasakan anak berbuat salah dari kecil. Saya tak gituin. Saya santai, anak saya makan tangan kiri, stop, ganti tangan kanan. Langsung tegur saat itu juga. Besok gitu lagi, tegur lagi, terus begitu sampai dia ndalan nih loh. Oh berarti salah ini tangan kiri itu. Pakai baju, celana pakai kiri dulu, ganti nggak? Lepasin dulu, ulangi, kanan dulu. Ini hal-hal begini ini kenapa sepele kan ya? Tapi ini besok menjadi bagi anak kita itu peta. Itu peta. Bayangin kalau peta salah nggak kita? Jadi masa 7 tahun ke bawah itu masa-masa buat peta hidup dia. Maka bagaimana peta anak kita besok di usia 7 tahun ke atas? Yuk kayak 7 tahun pertama gimana coba? Kalau 7 tahun pertama sudah rusak, maka untuk masuk ke sekolah mulai SD nanti susah merubahnya sudah. Naik lagi tambah susah lagi, betul. Makin kuat itu petanya, makin dalam kebiasaan buruk seperti itu. Kemudian akhirnya Pak Guru Bu Guru saking jengkelnya ngampleng. Yang jengkel wong tuwane. Lagi pripun? Coba man. Ini makanya orang tua ya Rabbi ya Allah, punya anak enggak dididik baik-baik, dididik orang marah. Rusak generasi ini betul. Banyak orang punya anak tapi nggak siap jadi orang tua. Ingat tanggung jawab berat besok akhiratnya. Ya. Jadi ingat nih, anak usia 7 tahun ke bawah itu masa-masa merekam, masa-masa membuat peta, masa-masa membuat jalan hidup. Hati-hati, maka belok-beloknya jangan sampai salah dengan buat itu. Bengkak-bengkoknya harus tetap tujuannya mana syariat ini loh. Maka setiap belok geser, belok geser, belok geser, kembali terus begitu sampai terbuat sebuah jalan yang tegas. Kesitulah anak lurusnya, dan itu butuh kesabaran tinggi. Kenapa? Harus diulang terus, tegur lagi, ulang lagi, tegur lagi terus. Ya, itu orang tua ini capek dikit. Lah seringkali yang membuat orang tua itu gagal karena tidak kerjasama. Misal ibu ngajari, nah kalau makan pakai tangan kiri jangan berdiri. Bapak hongloh makan tangan kiri. Waduh, bagi anak kan jadi rusak itu petanya itu sudah. Masih ingat kan bahwa contoh itu lebih kuat daripada nasihat. Satu contoh mengalahkan 1000 nasihat. Karena contoh itu nasihat yang paling bagi anak paling inti itu. Saya nggak butuh nasihat. Pokoknya bapak ngono ya ngono begitu. Ya. Jadi berarti poin ini penting. Ini yang sudah masih punya anak 7 tahun ke bawah ya. Apa tadi? Ya mungkin usia naik dikit nggak masalah ya, 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun nggak apa-apa terus. Salah tegur.
Jangan bosan. Ya. Nah, terus aturan itu penting. Aturan itu harus sudah ditegakkan di 0 sampai 5 tahun. Di awal itu, Pak. Saya sampai ada ini, Pak, anak saya itu ngomong, "Di, kenapa sih aku nggak kayak teman-teman aja?" Emang kenapa, teman? Bebas banget di rumah, aturan nggak ada, main HP bebas jam berapapun, nggak ada yang ngendalikan, nggak ada yang ngontrol, buka apa aja nggak masalah, Bi. Gitu. Tidur jam berapapun terserah, makan juga apapun, nggak ada aturan, enak kok, Bi, bebas sana. Kamu mau begitu? Mau begitu? Mau. Tak kasih tahu nih resikonya apa kamu besok. Jelasin panjang itu. Kenapa? Dia sampai bilang kayak rumah kita tok, Bi, yang banyak aturan nih. Betul, betul, Pak. Makan harus bagaimana, nyuci piring sendiri habis makannya. Itu hal-hal yang begini itu perlu kebiasaan, Pak. Dia bayangin jangan, kalau nggak biasa gimana? Kotor lantainya karena jatuh makanannya, lap sendiri habisnya. Ya, naruh piring-piring jangan dilempar, taruh yang baik. Semua aturan begitu, Pak. Nontonnya harus pakai laptop, jangan pakai HP. HP pun di luar. Nonton YouTube-nya dicek, nonton apa, ada kendali, jam berapa nontonnya, berapa jam nontonnya maksimal dalam 1 minggu. Diatur semua begitu, Pak. Kebiasaan beginilah yang besok membuat mereka jadi teratur hidupnya. Kebiasaan diatur. Bayangin anak yang nggak biasa diatur, atau diatur, stres ya? Ya kayak burung biasa bebas atau dikurung ya, Mak. Pondok pesantren itu tempat aturan semua, Mak. Karena dari kecil nggak diatur, mondok kabur kan akhirnya. Yang salah siapa? Pondoknya. Ujungnya begitu, Pak. Dia. Ya di sini begitu, karena dari kecil orang tuh nggak ngatur. Ya. Jadi ajarkan seperti duduk, makan duduk, jangan teriak-teriak, jangan banting pintu, itu harus sepele-sepele gitu, Pak. Nanti gitu ya, manggil teriak-teriak. Pernah gitu? Si anak manggil ibunya, "Ma," gitu ya. Pernah gitu nggak? Jangan begitu deh, nggak boleh. Kalau manggil umi, manggil ibu yang deket, deketi. Jangan jauh gitu, nggak boleh. Tak gituin langsung itu. Ini nggak baik. Itu hal-hal sepele gini itu nggak baik. Kebiasaan itu buruk akhirnya. Ya. Nah, setelah usia ini, usia 5 tahun ke atas, anak sudah mulai berkembang pola pikirnya, sudah mulai berpikir, Pak. Maka hidupnya itu nggak lagi sebuah refleks, tapi sudah berpikir. Kalau anak usia 5 tahun ke bawah, itu pokoknya A, B, B kata orang tua. Gini, itu begitu. Nanti usia 5 ke atas, mulai banyak komentar dia. Banyak protes, betul nggak? Yang pengalaman, pernah nggak? Protes, ngeyel. Lah kalau sudah peta awal 0 sampai 5-nya udah salah, bisa alamat nanti. Alamat usia 5 ke atas, 7-nya sampai 14-nya makin rumit itu. Susah diatur nanti. Ya. Coba. Tadi, contoh tadi masalah apa tadi? Anak pengen beli apa? Anak itu, Pak, tadi dia trial error tuh sebenarnya, nyoba-nyoba. Coba nih, saya tak nangis lah. Anak 3 tahun udah bisa begitu loh kepikirannya. Coba tak nangis lah. Nek nangis terus bapak beli es krim, berarti itu senjata saya. Iya, ini kebiasaan. Coba sih, betul nggak? Kebiasaan. Nangis, dapat es krim, begitu. Jangan kira dia itu bodoh, Mak. Dia pinter loh sana itu sebenarnya. Ya, makanya saya enggak. Nangis saya biar kamu nangis, tak tungguin aja sini. Saya pernah begitu kok dulu. Karena saya minta es krim di depan toko itu, di depan minimarket tuh. Nangis. Saya berdiri tegak aja di santai sini. Mas, buat toko, oke mas, saya ini mas. Enggak, anak-anakku kok. Ketuin. Enggak masalah, cucu saya ada. Mau beli es krim 10 juga bisa. Masalahnya begini, kalau saya beliin terlanjur dia udah nangis, Mbak. Berarti dia senjata nantinya. Saya nggak mau itu. Sekarang dia pakai nangis senjatanya. Besok dia pakai parang Pak, besok ancamnya. Ada yang begitu, Pak? Ada. Tetangga saya begitu dulu.
Beli motor nggak boleh, bapak diancam pakai parang. Kenapa? Dari kecil biasa ngancam orang tua. 3 tahun ngancam pakai tangisan. Gini usahakan gini Pak, di hati dia gini, awas loh Pak nggak beli es krim, tak nangis gini. Ngono akhirnya. Betul itu, latihan nangis. Besok apa? Gede dikit ancaman. Pokoknya kalau nggak beli saya nggak mau sekolah. Pernah gitu nggak? Pernah gitu? Udah kena jalan saya tuh. Kena perangkap anak itu udah. Anak saya gitu tak awas. Kalau itu saya nggak sekolah. Nggak sekolah. Yang butuh siapa sekolah? Kamu atau bapak? Oh, tambah balik dia Pak. Berangkat. Mana Pak? Jadi banyak sekarang orang tua yang kalah sama anak. Maaf ya, sekarang banyak sekolah-sekolah bilang SPP nggak bisa bayar, anaknya jajan saya 30.000 Pak. SPP hanya 60.000, anak jajan sehari 30.000. Bayangin, kali setahun sebulan, sejuta nih loh Pak. Bayangin, kenapa? Nek nggak jajan anak saya nangis. Yuk. Bahkan saya punya kasus ngeri sekali Pak. Teman anak saya di pondok itu sampai nggak bisa ujian karena nggak bisa bayar SPP. Tak kira orang yang susah, ternyata pas dicek, nah ternyata jajan anak sejuta sebulan. Jajan sejuta sebulan Pak. Anak saya kita batasi maksimal 300.000 sebulan, sehari 10.000 di pondok itu. Tak batasi gitu. Lah anak si teman-teman anak saya ini kalau jajan nggak dikirim, kalau nggak dikirimi uang Pak, silet Pak, bayangin, giniin ke tangannya, ancam ibu, Bu, awas dulu Bu, pakai video call, kalau nggak dikirim tak sobek ini. Bener Pak, sobek bener. Ya Allah, bagaimana jangan stres kayak gini Pak. Dilema betul tuh udah. Kenapa? Itu akumulasi dari segala sikap-sikap yang masa lalu. Dari kecil yang suka nangis, orang tua terus iya saja ketika dia nangis, terus menguat, makin begitulah kelakuannya. Besok ngeri lagi mungkin. Awas Bu, Pak, kalau saya nggak nikah sama cowok itu, saya akan nikah lari. Lah, repot lagi jenengan lagi. Betul kan? Kasus lagi ini kemana-mana mengancam terus. Ya. Ini kalau saya nggak dikirimi, saya akan kabur dari pondok. Ngancem lagi. Oh, saya nggak bisa begitu Pak. Saya nggak bisa. Nggak boleh anak ngancam orang tua. Bagi saya nggak ada. Ketegasan harus ada. Bapak, ibu itu pemimpin di atas. Itu kasusnya nggak 1 2, banyak. Jangan-jangan di sini ada yang juga rasain begitu. Ada yang anaknya begitu, ngancam-ngancam begitu. Alhamdulillah nggak ya. Itu bahaya itu Pak. Itu mungkin dari kecil begitu sudah. Orang tua yang sudah terlanjur memberikan sebuah garis batasan bahwa ngancam itu boleh. Maka bagi dia ngancam itu boleh sampai gede nanti. Maka dari kecil ngancam itu nggak boleh, maka dia tahu ini nggak boleh. Gimana caranya tadi? Mau dia nangis, mau dia apa, terserah kamu nangis-nangisan. Nggak ada orang tua mau ikut kamu. Terus begitu. Ya, ini bagaimana role model ini penting dari awal. Sebagai orang tua ini ya, mencontohkan dari kecil. Contoh konsistensi sebuah aturan. Ya. Ini paham ya? Nah, kemudian kunci keberhasilan itu pembiasaan, Pak. Habit. Dibiasakan. Terus begitu. Setelah dibiasakan, pentingnya reward. Hadiah. Hadiah minimal sekedar terima kasih anak soleh itu bagus dah. Hebat anak Abi nih, soleh nih, bisa ke masjid nih. Itu bagus sekali sudah. Atau punishment sebaliknya, ada ancaman, ada apa? Ada hukuman, konsekuensi ketika kamu salah, begini akibatnya. Ya. Terkadang saya harus mengiyakan kesalahan anak saya, Pak. Terkadang saya terus dia ngeyel ini terus, ya wis, yakin ini, ya silakan. Akibat tanggung sendiri. Saya pengen dia belajar dari sebuah kasus kejadian. Karena begitu, Pak. Ya. Jangankan anak, Pak. Saya cara didik istri begitu juga. Saya tuh jarang ngomong tidak, saya jarang ngomong jangan itu istri.
Ketika dia ngeyel pengen ini, ya wis silakan. Saya tahu itu nggak bagus hasilnya, saya tahu itu. Ya nih, coba. Ujung-ujungnya gagal kan? Ya, ya wis ngono karep ngono. Ujung-ujungnya nangis, ujungnya maning. Ujung-ujungnya maaf ya bi ya, ngomongin apa? Tak ada ngomongin ngono, Pak. Ya begitulah. Ya. Nah, ini sampai sekarang nggak berani sih saya kalau ambil keputusan yang agak resiko tinggi mesti izin saya dulu. Kenapa? Harus kapok dia, gagal terus. Ya. Nah ini tadi ada reward, ada apa hadiah, ada pujian, ada konsekuensi, ada hukuman, itu penting. Yang baik dipuji, yang salah harus ditegur. Nah itu cara begitu. Ya. Nah kemudian baru masuk ke bab tentang anak. Bagaimana kalau usia 7 tahun belum bisa bangun subuh. Tadi ingat ada aturan yang orang tua harus buat sejak kecil. Subuh harus sudah bangun. Kebiasaan ini penting dari kecil. Ketika orang tua dari kecil tidak memberikan aturan ini, baru sekarang usia dari 15 tahun baru dioprak-oprak, berat itu Pak. Kecil tuh seperti kalau pohon bonsai itu masih kecil, masih lembut, ya, gampang diputar-putar kemana, dibuat bulat-bulat ya bisa. Tapi ketika sudah besar, bonsai gede Pak, mau diapain tuh? Beso Pak, berat. Maka saya bilang tadi, jangan pernah menyesal nanti di belakang. Ini yang masih punya anak kecil-kecil nih, ini kesempatan Mas Lutfi nih ya, masih kecil nih, setting dari kecil. Menyesal besok kalau gede itu menyesal betul, susah nasihatnya, susah diarahkan, berat. Bagi saya lebih baik capek sebentar, nggak lama kok, 7 tahun pertama tuh capeknya. Nanti setelah itu baru enteng gitu, dalan lah bahasanya. Daripada saya besok capek sampai tua, lebih capek di awal, nyeting dia, negur lagi, apresiasi lagi, hukuman lagi, itu terus begitu terus nggak apa-apa. Sampai sebentar 7 tahun udah jadi dalan sekepenak daripada kecilnya dimanja, masa muda foya-foya, masa mudanya ancur-ancuran, itu gimana coba? Susah dah perbaikinya tuh. Nah tinggal nunggu aja hidayah Allah. Nah begitu kan? Hanya doa kan ujungnya kan? Coba anak udah gede-gede, udah kuat-kuat, mau ngapain kita orang tua? Nasihati, ngampleng balik, repot lagi. Itu sulit itu. Ya akhirnya udah makin repot. Maka nih kalau belum gede masih bisa gampang insya Allah. Ya artinya kalau anak kita sudah nggak baik di luar sana, di pondoknya, di sekolahnya nggak baik, coba introspeksi diri dulu sebelum kita nyalahkan gurunya, menyalahkan teman-temannya. Coba cek. Memang anak itu kadang ada anak yang dibully, ya, karena dia itu memang tipe-tipe pantas dibully, Pak. Jadi kalau saya pahami, ritmenya itu begitu. Anak-anak yang dia itu memang face-nya face objek bulian gitu, Pak. Manutan gitu, kongkoran gampang gitu. Itu biasanya gampang dibully itu, target itu. Itu biasanya dari kecil orang tuanya nggak ngajari untuk menolak. Dari kecil itu didikan militer, didikan harus A, nggak bisa B, nggak bisa diskusi gitu Pak. Akibatnya apa? Dia anak nggak bisa nolak. Nah, ketika keluar di pondok pesantren, udah dia akan jadi anak yang jadi korban bulian mesti. Kenapa? Karena temannya ketahui dia anak nggak mau nolak. Cuciin baju saya, cuciin. Ambil saya makan, beliin apa? Begitu terus. Saya paham begitu, pengalaman begitu. Ya. Bulian. Tapi juga ada korban bully karena dia itu yang nakal dulu. Ada ya? Ini biasanya kalau tuh habitnya bagus nih. Ada habit lingkungan yang baik, biasanya yang dibully malah yang nggak baik. Dia kesingkir itu. Bagus sudah tuh. Tapi kalau sampai yang baik yang kena bulian, itu berarti sudah rusak lingkungannya. Ya. Apalagi kita harus paham anak itu sering playing victim loh. Kita nggak tahu anak kita di luar kayak apa sih. Di rumah sih kalem, meneng, nyilek. Di luar, maka cek betul. Ya.
Oke, setelah tahu tadi tentang pentingnya membuat aturan dari kecil, nah baru kita masuk ke tentang bagaimana umur 7 tahun susah bangun subuh, diapain. Pertama, sampaikan keutamaan bangun dan sholat subuh. Tadi kan secara kesehatan apa, mental gimana, secara IQ, akal gimana, sampaikan semua. Kedua, disiplinkan waktu tidur. Di sini orang tua harus paham, anak semakin usia semakin dini itu semakin butuh banyak tidur, Mbak. Semakin tua, semakin sedikit tidurnya. Bapak-bapak yang sepuh-sepuh, bapak jam tidurnya malam, Mbak? Sebentar kan? Paling jam 10 bangun jam 2 gitu nggih biasanya. Makanya kalau ada orang tua kok sering tahajud ya maklum, Mbak. Tapi cah nom tahajud, hebat. Hebat, Mbak. Iya betul. Semakin tua makin susah tidur masalahnya. Ya, usia kita kan usia 6 lagi yo amblak nih. Kok bisa sholat tahajud? Oh, luar biasa. Ya, orang pilihan itu. Usia 3 sampai 5 tahun rata-rata anak butuh tidur 10 sampai 13 jam sehari. Hampir setengah dari hidupnya tidur itu. Anak di 3 sampai 5 tahun. Anak 5 sampai 13 tahun butuh tidur 9 sampai 11 jam seharinya. Itu kebutuhan loh, hati-hati, kebutuhan. Usia 13 ke atas 8 jam kira-kira kebutuhannya. Lihat di sini. Ini jangan diremehkan. Ketika kebutuhan tidur nggak diberikan, jangan harap bangun mudah. Ya, karena tubuh dia belum siap. Ya, coba diatur. Kalau anak kita mau bangun jam 4, subuh jam 4, berarti kalau dia usia 7 tahun, jam berapa tidurnya harusnya? Mundurlah 8 jam. Coba mundur berapa? Bang tidurnya. 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8. Habis isak tidur. Lah gimana mau tidur? Mau bangun cepat, bangun tidur jam 10, jam 11. Digugah jam 4. Alamat. Emosi ujungnya jenengan. Ini kebutuhan tidur penting nih. Nanti saya ada buku khusus, buku penting nih, buku untuk efek tidur kepada mental dan pola pikir dan pikiran anak itu. Jangan remehkan. Itu penting loh, tidur itu penting. Ya. Maka disiplin. Tidur lebih awal. Terus ajarkan anak untuk memasang alarm sendiri, penting nih. Alarm sendiri. Latihan dia tanggung jawab. Kalau ada uang, dia mau beli jam waker, silakan beli. Mau yang apa mereknya kayak apa pilih. Yang bagus dia setting jam berapa dia alarmnya, tunggu jamnya. Kok jam sudah dinyalakan pun alarm dia belum bangun, berarti orang tua bangunin. Tetap dibangunkan dengan cara yang baik, tapi jangan rusak mood anak ketika bangun subuh. Pakai kasar. Terus gimana cara biar nggak kasar? Jangan dadakan. Bapaknya bangun bos komat, ya alamat. Cepet komat. Tarik begitu. Ya alamat sudah hilang moodnya Pak, malas hari itu. Awali hari dengan ceria. Maka bangun sebelum adzan subuh, bapaknya siap semua. Udah rapi bapaknya, udah wangi, kokonan peci barang tinggu, rapi sarungan ke kamar anaknya. Dik, Mas sudah mau subuh, ayo sholat. Anak soleh bangun yuk, gitu. Gresek. Tunggu dulu sebentar. Butuh waktu, Pak. Bahaya langsung bangun tuh. Jangan tidur langsung jengkelek gitu. Oh, halamat ngerinya stroke gitu loh. Pecah bu darahnya. Biar dia waktunya melek dulu, kocok-kocok dulu, santai dulu. Dah, yuk duduk dulu, dah duduk. Dah, tunggu sebentar lagi. Wudhu yuk, wudhu. Lihat Pak, akan ceria di hari itu. Itu nek usia 7 tahun ke bawah. Nek 17 tahun. Oh, sulit juga begitu Pak. Udah gak biasa. Ya. Tapi tadi
Agar anak cepat bangun, orang tua, bapak terutama sudah siap duluan. Melek aja belum, maka gede tangi di subuh nganggo sikil meneh Pak bangunnya Pak. Alah, bapak aja masih kemulan. Ya. Enggak jadi itu, enggak jadi. Ya, jadi coba dulu diri, praktekkan dulu, baru anak dipraktekkan. Yakin subuh. Kalau bisa subuh bangun tiap pagi, hebat sudah Pak. Maka dia akan cerdas, sehat, mentalnya stabil. Udah 3 dapat nih, insya Allah hebat anak itu. Cerdas akalnya, mentalnya juga sehat, fisiknya sehat, lengkap sudah. Tinggal ngebut itu masa depannya, mau ngapain, mau kuliah kemana sudah bisa, dapat beasiswa kemana sudah bisa. Ya, itu tentang bagaimana mensikapi anak ya yang belum bisa bangun subuh. Ya sudah tua-tua anaknya yang 17, 20 nggak bangun juga ya, saya belum nemu tipsnya Mas. Tapi yo kalau udah gede kan berarti bisa diajak ngomong, ada diskusi, dia ngomong gitu ya. Nah itu sampai sini dulu ya tentang mensikapi anak ya untuk bangun tidur subuh ya. Masih banyak tema-tema lain yang aplikatif, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang lain insya Allah. Nih, tema ini kalau saya rasa penting Bapak Ibu, penting sekali. Maka kalau punya teman yang punya usia anaknya masih kecil-kecil, dan mungkin karena mungkin kan susah kan untuk ngaji bareng-bareng, ya nggak apa, bapak dulu yang ngaji, anak sama ibu di rumah nggak apa deh. Kenapa? Karena nih kalau nggak ngerti kok kasihan betul Pak, saya sayang betul ya, sayang. Jadi jangan sampai dia ngerti ngaji bab ini setelah anak gede-gede. Kita contohkan dengan yang sekarang ngaji yang anak udah gede, gimana Pak? Nyesel nggak? Halo, nyesel nggak sih? Nyesel kan? Kenapa lah gue ngaji bab ini? Ya begitu. Nanti jangan sampai teman-teman jenengan yang sekarang punya anak masih 7 tahun ke bawah itu nggak ngaji. Ini nyesel nanti akhirnya Pak, nyesel nanti udah gede-gede. Maka jangan ngaji. Jangan ngaji dulu sebelum dia menyesal nantinya. Ya. Kenapa? Ini nanti menyangkut masa depan anak dia. Cerdas, pintar tidaknya, nasibnya kan begitu. Fisiknya sehat atau tidak, mentalnya bagaimana. Ya. Bilang aja, Mas ngaji sih, dan paham sebelum menyesal. Menyesal di belakang masalahnya, di depan pendaftaran namanya gitu kan ya. Ya. Ya, sekian kajian malam ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada, monggo. Anak kalau sudah dewasa umur 12 tahun ini nggak mau sholat, karena kita tanggungan dosanya pertama orang tua. Dosanya kalau dari kecil nggak dibiasakan, ya selagi orang tua masih ada tetap tanggung jawab orang tua. Kecuali itu anak perempuan udah menikah, nah suaminya yang urus itu tanggung jawabnya. Selagi masih milik orang tua, tanggung jawab orang tua. Bagaimana caranya? Apalagi tadi ditambah emang itu wataknya muncul dari kecil, yang orang tua nggak tahu, nggak ngurus dari kecil, ya sudah begitu akhirnya. Maka ya bilang baik-baik Pak ke anaknya yang usia udah dewasa, berarti 20 tahun ya, 20 tahun. Jangan ngobrol baik-baik, le Mas, apa sampai orang meras ke bapak Mas, nggak sampai terus kan bapak yang dosa. Diskusi yang baik. Kelemahan kita sebagai orang tua seringkali kurang bisa diskusi dengan anak. Ada tembok pembatas, ngomong tuh nggak bisa. Ini masalah Pak. Kenapa? Dari kecil sudah biasa ada tembok pembatas masalahnya. Siapa yang membuat? Bapak atau ibu sendiri, orang tua yang membuat tembok itu. Orang tua lah yang membuat pembatas itu pada anaknya. Anak secara fitrah mesti pengen nempel orang tua, pengen deket, tapi kita orang tua yang membuat batasan seringkali. Sehingga ketika besar, repot lagi kita mau diskusi. Nih coba, yang masih muda-muda, pernah nggak orang tuanya ngomong diskusi? Duduk santai sama bapak, ngopi, pilih, pernah gitu nggak? Ayo, pernah gitu Pak? Bayangin. Rasul begitu Pak, jak kemana, boncengan, terus ngobrol.
Itulah jadi anaknya nyaman begitu, diskusi nyaman. Itu toko-toko jengkel. Sholat belum? Oh, jengkel. Takon orang, mbok tanya makan belum? Sudah. Saya itu kalau ke pondok, Pak, saya mampir ke pondok, saya nggak nanya sholat atau belum, Pak. Makan belum ya, Dik? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Makan dulu. Tak gituin terus, Pak. Kemudian makan belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kebalik sekarang, Pak, akhirnya ketika saya pada datang, saya makan belum, Ustaz? Belum. Makan dulu, Ustaz. Alhamdulillah, begitu akhirnya. Jadi begitu, karena mereka feedback akhirnya. Saya kemarin tuh mau pergi, sama masih ngisi pengajian kan, saya ngerapat di pondok terus mau pergi. Ustaz, anak kecil, ada santri. Ustaz mau kemana? Saya mau ngisi pengajian. Hati-hati, Ustaz ya. Ya. Wih, senang banget mereka. Kenapa? Saya gituin terus setiap hari itu. Tak gituin, nangis, tak sikap. Jadi mereka sama saya dekat betul. Ya, melanggar itu nggak berani, Pak. Melanggar itu malu kalau saya tahu melanggar itu. Begitu loh kira-kira, Pak. Sampai anak saya beneran yang itu sampai iri lah sama santri gitu. Jadi sedekat itu sama santri gitu. Ya, pakai ilmu ini, Pak. Coba ya. Terus gimana udah gede begitu ya? Gimana ya? Nah, gede begitu. Yuk setelah tadi caranya diskusi, mulai dibuka pembicaraan, mulai mau nggak mau sebelum kita pilih mana, membongkar kebiasaan yang abot atau memilih ancaman neraka. Bismillah. Memang kegok kan, Pak ya? Karena kan nggak biasa ngobrol sama anak kan, nggak biasa duduk santai itu. Tapi seneng yakin, Pak, kalau mau begitu, anak seneng mesti. Jak kemana coba, motor bersama, boncengan, ke Dieng atau kemana, nyeruput kopi bersama di situ ngobrol, tak ngobrol kalau sama le. Bapak kayak saya mikir kok gini Leo, jalan Pak. Betul itu, seneng. Coba di sini yang usia, bapak usia dari Pak tadi, 20 ya? Apa sih? 20 tahun usianya? 20 tahun usianya? Di sini ada 20 tahun tadi. Ada 20 tahun. Ini kalau bapak begitu seneng nggak? Tapi dibawa kemana terus ngopi? Seneng nggak saya? Seneng, Pak. Jangan anggap itu seneng sebenarnya. Mau dia mungkin karena belum biasa, jadi nggak biasa, nggak nyaman gitu loh. Diajak kemana ngobrol. Ingat nih, 3 tips Nabi menasehati anak dalam hadis Abu Dawud. Nabi nasihati siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Sentuh, ucapkan panggil nama yang disukainya, ketika yakinkan kita mencintainya. Ketika Rasul menasehati Mu'adz bin Jabal, akhadha biyadi, itu tangannya, Pak. Pegang tangannya. Sikap. Sentuhan itu penting, love language itu. Panggil namanya dengan nama kesukaannya apa? Misalkan manggilnya dengan panggilan Mas, atau siapa sukanya, jangan dol lah, dol kan bendol ngono nggih. Ya, siapalah manggil kesukaannya apa, siapa, kakak atau siapa. Terus baru ngomong, Kak, Bapak itu sayang sama kamu, Kak. Itu penting ini kok, Pak. Itu penting sekali, jangan remehkan. Tapi lah latihan. I love you, ngono lah. Terus pokoknya dengan bahasa Bapak aku sayang kalau sampean gitu. Itu penting, Rasul begitu kok. Ini uhibbuka fillah. Begitu kan? Menyentuh tangannya, mengucapkan ini uhibbuka fillah. Nasihat masuk itu bisa. Itu tips Rasulullah yang Rasul pakai begitu. Sentuhan, pujian, terus ketika apa tadi? Hati meyakini bahwa dia mencintaiku. Maka kita gampang menerima nasihatnya. Dia coba diperhatikan, Pak. Sebelum terlambat. Apa terlambatnya? Mati. Terlambat kan sudah kan? Sudah meninggal, sudah nggak bisa lagi apa-apa. Masih hidup, berarti masih ada kesempatan perbaiki semuanya. Makruh. Ya, makruh. Dibolehkan ketika sangat dibutuhkan. Ya, kondisional itu. Tapi kalau hukum asalnya makruh. Ya, enggak baik.
Ada yang tidur subuh? Pada subuh sini? Nah, anak nggak boleh Pak pokoknya. Bangun, jangan. Wah itu kebiasaan buruk itu Pak. Kesehatan terganggu, mental terganggu, akal terganggu semua nanti. Repot nanti. Ya. Oke, cukup ya. Sekian yang dapat kita pelajari pada malam ini. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.